jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet, ngobrol bareng di Tebet, podcast yang dimiliki oleh Ma'arif Institute for Culture and Humanity. Nah, baik teman-teman, kali ini kita kedatangan kawan baik saya yang pertama dulu saya kenal ini ketika beliau masih di Kontras. Sekarang beliau di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada Ali Nur Syahid, tenaga ahli di LPSK. Nah, karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial ini, kita akan bicara beberapa hal terkait perlindungan saksi dan korban kekerasan tindak pidana di Indonesia. Begitu Mas Ali ya? Siap, Nah, Mas. Mas Ali, ini nih kebetulan Ma'arif ini tahun 2021 kemarin ada program pemantauan, pengawasan dan penanganan kekerasan. Udah mirip Komnas HAM ya? Wah, kita bekerja sama dengan Itjen Kemendikbud begitu. Ada sekitar 14 daerah yang kita kunjungi kasusnya kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi begitu. Nah, kalau belajar dari pengalaman Ma'arif Institute menemani Itjen tahun kemarin begitu, masih banyak korban, saksi, dan pendamping korban dan saksi yang masih kebingungan ketika ada kasus kekerasan itu harus melapor kemana begitu. Nah, mungkin dari refleksi kami ini, apakah bisa sedikit dikenalkan apa itu LPSK dan tugas dan fungsinya begitu? Karena menurut kami lembaga ini penting dan ini sebagai komitmen negara hadir di tengah warganya. Jadi betul bahwa ada sebuah lembaga di Indonesia ini, namanya Lembaga Pelindungan Saksi Korban. Dia sudah 13 tahun berdiri gitu untuk mengurusi hak-hak para saksi dan korban. Jadi memang spesifik lembaga ini dibuat bertujuan untuk memenuhi hak-hak saksi dan korban, karena selama ini problem sistem pengadilan kita gitu ya. Kenapa lembaga ini hadir adalah ingin melengkapi sistem pengadilan kita bahwa hak-hak saksi korban itu penting untuk diperhatikan, karena sebelumnya dalam kerangka hukum kita yang dilihat itu hanya pelaku seperti apa, bagaimana begitu. Orientasinya awalnya pelaku jadi orientasi pengadilan kita ini juga udah mulai melihat perspektif saksi dan korban. Keamanannya bagaimana, pelindungannya seperti apa yang harus dilakukan dan macam-macam gitu. Nah, lembaga ini hadir memang lewat undang-undang tahun 2006 dibuat gitu ya. Ada Lembaga Pelindungan Saksi Korban yang di dalamnya memberikan hak-haknya itu bermacam-macam, Mas Pipit. Ada hak memberikan hak prosedural, yaitu mendampingi di persidangan gitu ya. Ada kemudian hak kompensasi. Ketika dia menjadi korban itu juga dia bisa mendapatkan kompensasi, misalnya untuk pelanggaran HAM berat atau terorisme gitu ya. Atau untuk beberapa kasus dia juga bisa mendapatkan restitusi ya. Jadi gitu, misalnya pelaku yang kemudian untuk beberapa kasus misalnya kekerasan seksual gitu ya, kemudian kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari proses di kepolisian sampai kejaksaan sampai ke persidangannya, itu kita bisa menuntut untuk juga korban bisa dikasih kompensasi dari pelaku. Jadi dan praktik seperti ini udah sering kita lakukan di beberapa kasus gitu. Jadi hak korban itu banyak, Mas Pipit, mulai dari hak untuk dia tahu tentang informasi, hak hukumnya, hak pemulihannya kalau dia mengalami kekerasan dan macam-macam. Jadi lembaga kami cukup secara kewenangan gitu ya, dalam rangka memenuhi hak korban itu dari hulu sampai ke hilir, Mas Pipit. Mulai dari persidangan sampai kemudian pemulihannya seperti apa. Sampai kemudian di hak kami itu ada namanya juga program psikososial, Mas. Psikososial ya. Psikososial itu adalah bagaimana, jadi gini, diibaratkan orang yang setelah menjadi korban itu kan dia seperti gelas yang retak lah, Mas. Betul. Kita harus berusaha untuk bisa memulihkan kembali. Jadi ada dampak sebenarnya ketika orang mengalami tindak kejahatan pidana begitu, pasti ada dampak psikologisnya, ekonominya berantakan dan macam-macam. Nah, di kami juga ada usaha untuk psikososial namanya. Jadi kita membangun sumber daya ketahanan ekonominya korban, ketahanan dan ekonomi sosialnya. dan sosialnya. Jadi selain misalnya butuh psikologi gitu ya, psikolog untuk pendampingan kami ada gitu, atau butuh bantuan untuk pengembangan ekonominya setelah menjadi korban begitu ya, bisa juga. Luar biasa teman-teman.
Mas Ali tadi menceritakan kepada kita, ternyata LPSK ini ngurus dari hulu ke hilir. Begitu Mas Ali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Ali, tapi sebelum saya sempat baca dari dokumen yang bisa saya akses itu, untuk ngurus korban yang banyak ini dari hulu ke hilir tadi, dari psikososial, pemulihan, penanganan sampai pendampingan kasus hukum ya di pengadilan, jumlah stafnya itu hanya sekitar 200 orangan lah. Betul. Tidak sampai 300, bahkan rasanya 220 aja tidak sampai dari dokumen yang saya baca itu ya. Kemudian tahun 2022 ini pertama kali dapat anggaran resmi yang dikelola oleh sendiri berkat dukungan dari Komisi 3 DPR ya sebagai mitra strategisnya. Nah, yang belum terpikir oleh saya, mohon maaf Mas Ali, kalau kita hitung jumlah kota dan kabupaten di Indonesia itu kan 2 kali dari jumlah staf LPSK begitu. Bagi kami sih ini tidak ideal begitu. Tapi problem yang dihadapi dengan keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, terutama kan LPSK ini baru punya teman-teman, LPSK baru punya 2 kantor di daerah. Satu di Medan, Sumatera Utara, kedua di Yogyakarta DIY. Nah, mengatasi problem-problem itu bagaimana Mas Ali ya? Ya memang itu kendala internal yang kami hadapi ya, penjangkauan wilayah Indonesia yang memang sangat luas. Penduduknya juga secara jumlah juga banyak. Tapi ya salah satu strategi kami sebenarnya yang memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada di daerah sebenarnya. Gitu. Memanfaatkan jaringan ya. Jadi di program nasional untuk tahun depan, tahun ini sebenarnya udah mulai berjalan. Kita mau membuat program nasional namanya Sahabat Saksi Korban. Sahabat Saksi Korban, itu program strategis atau program prioritas ya? Ya, program prioritasnya ada 2, yaitu untuk isu perempuan dan anak, karena itu isu penting dan nasional yang perlu diatasi. Ini sejalan dengan yang diperjuangkan Mari. Yang kedua, juga soal bagaimana membangun, karena ada kendala jarak, kendala anggaran dan macam-macam, kita ingin mengatasi masalahnya dengan mari kita sama-sama untuk di beberapa kota ini membuat jaringan simbol-simbol sahabat saksi korban. Dia basisnya bisa individu, bisa kelembagaan, begitu ya, bisa kampus, institusi dan macam-macam. Jadi kami mau dalam rangka mengatasi jarak dan akses begitu, biar nggak terlalu Jakarta sentris gitu ya. Betul. Pengaduannya paling banyak Bekasi, tempatnya Mas Pipit gitu ya, atau Depok tempatnya Mbak Ria. Jadi ya biar juga merata di semua kota gitu, biar akses juga mudah. Itu inovasi yang dilakukan oleh LPSK ya untuk mengatasi jarak dan keterbatasan staf. Betul, di samping memang kita juga menuntut untuk ya ada kebijakan begitu ya, untuk ada penambahan personil itu pasti. Penambahan personil dan anggaran ya, 2 hal itu kan saling terkait. Begitu. Kalau ngelihat tugasnya begitu banyak dari hulu ke hilir ini, mestinya dikasih juga anggaran yang memadai kan untuk bisa mengatasi. Tapi Mas Ali, dari dokumen yang bisa saya akses begitu, anggarannya tahun 2002 ini naik kan cukup signifikan ya. Hampir 90%, 86 berapa persen gitu kalau saya tidak salah membaca data. Nah, bagaimana perjuangan menaikkan anggaran itu ya? Karena kan ini penting nih bagi lembaga negara agar kehadiran negara itu betul-betul dirasakan warganya. Kebetulan memang selaras ya, apa yang menjadi visi kami itu selaras dengan rencana strategi program nasional. Dengan Bappenas misalnya kami selalu berdiskusi gitu ya, untuk bisa membantu program-program untuk akses justice, akses keadilan untuk masyarakat itu penting. Ya. Begitu, maka salah satu yang harus bisa dimanfaatkan, yang bisa didorong adalah LPSK untuk bisa menjangkau banyak layanan dan kerangkanya ada kerangka macam-macam kan, akses to justice itu Mas Bibit, ada restoratif justice, ada yang skemanya pemulihan, apalagi sekarang juga ada RANHAM ya, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia itu, yang di dalamnya juga spesifik sekali mengatasi soal kekerasan perempuan dan anak gitu ya, difabilitas, kemudian yang ketiga adalah masyarakat adat. Nah, jadi, Mas Ali, betul. Jadi itu secara institusional memang banyak kementerian dan lembaga saling terorkestrasi untuk bareng-bareng ngatasin masalah ini, dan itu maka dari itu konsekuensinya ada persinggungan juga, termasuk anggaran kami yang juga naik ketika itu bersinggungan dan selaras dengan program nasional. Begitu Mas Pipit. Nah, tadi menarik nih.
LPSK punya kesadaran yang bagus bagi saya bahwa tidak mungkin mengatasi masalah kekerasan yang masuk ke ranah pidana ini hanya dilakukan oleh LPSK sendiri begitu. Apalagi dengan SDM dan jumlah anggaran yang terbatas. Tadi disebutkan kerjasama dengan APH, Bappenas dan lain-lain. Sejauh ini kerjasama dengan kementerian atau lembaga apa saja ya? Apakah memungkinkan kerjasama dengan Pemda misalkan, atau dengan lembaga seperti kami, Ma'arif, yang kadang juga menerima pengaduan-pengaduan terkait intoleransi, kekerasan seksual begitu, Mas Ali, memungkinkan tidak seperti itu? Memungkinkan sekali, Mas Pipit. Justru di beberapa di Pemda kita udah di institusi kita bikin MOU kan dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Pemda DKI juga untuk korban tindak pidana. DKI bisa melakukan intervensi juga di dalamnya gitu ya. Memang nggak semua daerah bisa terlibat gitu, tapi menurutku ada banyak contoh baik di beberapa daerah gitu bisa ikut intervensi mengatasi masalah. Kalau selama ini yang sering koordinasi terkait soal kasus-kasus ya ada dari kepolisian misalnya untuk kasus TPPO ya. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang. Yang ramai dibicarakan kemarin kan kasus kasus nelayan-nelayan itu ya. Ada Benjina di Maluku ABK itu, ABK anak buah kapal. Jadi perbudakan di zaman modern ini ternyata kan masih ada ya gitu. Termasuk juga human trafficking ya, kasus-kasus tenaga kerja Indonesia dan macam-macam gitu. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa tindak pidana sebenarnya yang menjadi kewenangan LPSK, Mas Pipit. Bukan hanya soal TPPO tapi juga kekerasan seksual dan anak, kemudian ada terorisme. Terorisme masuk juga? Masuk juga. Jadi kita memberikan kompensasi untuk korban. Terakhir kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita ketemu dengan korban bom Bali dan kemudian memberikan kompensasi yang jumlahnya juga cukup banyak. Mas Ali, korban bom Bali ini kan bukan hanya warga negara Indonesia ya. Betul. Kita tahulah 2 kali bom Bali, ada warga negara asing. Itu dapat juga nggak? Dapat. Berdasarkan sesuai amanat undang-undang begitu dapat. Jadi memang ada 2 skema, Mas Pipit. Skemanya adalah lewat keputusan LPSK dan lewat mekanisme pengadilan. Pengadilan, betul. Kalau undang-undang yang baru itu memang harus lewat pengadilan. Yang sebelumnya lewat LPSK. Nah, kemarin itu kita hampir kalau nggak salah 7 orang itu warga negara asing ada dari Australia, kemudian New Zealand dan macam-macam lah ya, dan Amerika. Nah, berarti ini teman-teman saya kira ini bukti keseriusan negara, Mas Ali ya. Karena misalkan dari Mas Ali nyebut selain TPPO ada KS juga yang masuk isu prioritas juga penyiksaan, pelanggaran HAM berat. Itu HAM berat. Nah, ini Mas Ali, kalau lagi ya banyak sekali sebenarnya isu yang masuk di ranahnya LPSK gitu ya. Sehingga yaitu tadi tuntutan untuk bisa mengatasi tindak pidana yang begitu banyak ini mestinya kan didukung oleh berarti yang memadai. Batas mainnya itu sampai tindak pidana ya? Ya, ada basisnya 2, Mas Pipit, biasanya. Basisnya adalah jenis tindak pidananya. Yang kedua adalah haknya. Jadi haknya itu juga macam-macam kan, Mas Pipit. Jadi misalnya ada korban, ada saksi atau korban. Itu haknya bisa sampai mungkin ada sekitar 10, Mas Pipit. Ada hak hukum, hak untuk mendapatkan kompensasi dan macam-macam, restitusi, rehabilitasi, psikososial dan macam-macam. Jadi jenis-jenis ragam hak gitu ya yang bisa didapatkan oleh saksi maupun korban maupun terlapor dan macam-macam, termasuk rumah aman gitu. Misalnya rumah aman. Ada kasus kekerasan seksual begitu ya yang membutuhkan perlindungan untuk rumah aman, kami juga menyediakan rumah amannya. Ini rumah aman yang menarik karena semuanya ditanggung LPSK. Betul. Jadi kalau teman-teman suatu saat misalkan menjadi pendamping atau saksi, saya kira bisa lapor nanti ya ke LPSK. Karena LPSK punya salah satu program namanya rumah aman. Mas Ali nih, mohon maaf, LPSK ini kan didanai oleh anggaran negara resmi ya. Betul. Dan sejauh yang kami tahu biasanya kan pertengahan Desember itu harus sudah closing tuh. Iya, betul. Nah, terus awal tahun itu biasanya belum ada anggaran tuh. Januari itu baru pertengahan Februari biasanya anggaran cair karena menunggu rapat paripurna di DPR. Nah, Mas Pipit kok tahu ya? Sedikit tahu Mas Ali. Konsultannya Kementerian ya. TIT gitu. Konsultan Kementerian TIT lah, jadi kita agak tahu. Nah, sementara perlindungan saksi dan korban ini saya kira dalam beberapa kasus Mas Ali ya tidak bisa dibatasi oleh waktu. Nah, itu
untuk mengcover dana-dana itu di akhir dan awal tahun itu bagaimana Mas Ali? Kan sementara dana pertengahan Desember itu harus udah closing. Makanya kalau di kami itu biasanya juga ada mekanisme carry over juga Mas Pipit. Oh, jadi carry gini, misalnya ada satu korban itu bisa mendapatkan layanannya bisa banyak macam-macam. Tidak hanya dari LPSK. Nggak hanya satu. Nggak hanya satu ya. Misalnya ada satu korban nih Mas Pipit. Dia juga layanan yang diberikan itu hak untuk hukum pendampingan, hak misalnya, atau dia juga hak rumah aman, atau dia juga hak untuk restitusi, atau hak macam-macam persidangan, pendampingan dan macam-macam. Jadi jenis layanan dan hak itu biasanya satu orang bisa dapat 4 atau 5 Mas Pipit. Oh, gitu. Dari 10 tadi itu jadi satu orang itu nggak hanya satu. Nggak tunggal gitu haknya yang dipenuhi. Gitu, betul. Jadi memang untuk menyiasati anggaran biasanya ya kami selalu berkoordinasi gitu ya dengan Kementerian Keuangan terkait soal itu, termasuk soal standarisasinya misalnya SBU, karena SBU gitu ya. Karena ini kan layanan yang butuh keberlanjutan ya. Persis, gitu. Persis. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba diputus di tengah jalan, misalnya rumah aman, tiba-tiba duitnya nggak ada gitu kan lucu ya kan, padahal dia masih diancam gitu. Betul, jadi itu. Mekanisme skema keuangannya juga selalu kita komunikasikan ya ke Kementerian Keuangan kalau bisa ada mekanisme khusus begitu terkait soal model-model seperti ini, karena ini bukan institusi yang seperti biasanya gitu ya. Bukan kementerian pada umumnya lah. Betul. Ini kan harus ada model pelindungan yang berlanjut, ada kerahasiaan korban juga yang harus dilihat dan macam-macam. Nah, Mas Ali, bicara tadi kalau pola ke Kementerian Keuangan kan coba mendorong kebijakan baru katakanlah biar agak lengang gitu, beda dengan kementerian atau lembaga yang lain. Tapi ada tidak ya dana-dana bantuan dari pihak ketiga, misalkan kerjasama dengan pihak asing kah mungkin, atau dari CSR perusahaan kah? Dokumen yang saya bisa akses itu karena menyebutkan LPSK membuka ruang bekerja sama dengan lembaga internasional. Juga sempat menerima dana CSR dari 2 perusahaan lah yang kita tit ya perusahaannya ya. Ada sebenarnya Mas Pipit yang juga menggembirakan sebenarnya di Muhammadiyah itu kita sering bekerja sama dengan Lazismu. Wah, ini Muhammadiyah Lazismu nih. Ternyata. Lazismu itu sangat penting menurut saya. Jadi Bapak Ibu dukunglah lembaga itu karena kontribusi ke kaminya juga tinggi untuk program psikososial Mas Pipit. Jadi Lazismu untuk psikososial ya. Jadi tahun 2021 itu kalau tidak salah hampir dapat kita dari beberapa kementerian gitu ya dan lembaga itu hampir dapat 1 miliar mungkin Mas Pipit. Totalnya itu. Total. Luar biasa itu. Jadi dengan Kementerian Pendidikan misalnya ketika ada korban KS misalnya kekerasan seksual anak, dia harus butuh sekolah daring dan macam-macam terhambat, bisa nyediain laptopnya atau uang biaya sekolahnya, SPP-nya. Ya. Atau ada korban misalnya terorisme yang kemudian kita minta bantuan untuk kesehatannya atau untuk pelanggaran HAM berat gitu Mas Pipit. Betul. Itu kan udah tua-tua ya, udah tua pasti itu. Ya kayak yang korban di Pulau Buru juga masih ada kan. Itu tuh biasanya kita pakai skema juga psikososial untuk dan medis ya, kita dorong untuk juga dia mendapatkan layanan yang terbaik ya. BPJS nomor 1 gitu ya. Kemudian BPJS kelas 1. Kemudian durasinya juga lebih panjang karena memang ya dia menjadi korban juga cukup lama, dan pertama dia udah lama, mereka udah cukup tua, yang kedua juga secara ekonomi kan sebenarnya mereka agak lemah ya, karena lemah, udah termarginalisasi karena sebagai korban. Jadi korban kita menyebutnya korban pelanggaran HAM berat kan, ada Tanjung Priuk, ada Talang-Sari dan macam-macam. Jadi program psikososial seperti ini baiknya memang dikeroyok oleh banyak kementerian Mas Pipit gitu. Dikeroyok oleh banyak kementerian, ada Mas Kementerian Sosial gitu ya. Kan ini kan terkait kesejahteraan psikososial ya. Jadi kami juga nggak bisa sendiri gitu, termasuk lembaga filantropi seperti Lazismu, kemudian Dompet Duafa, itu juga 2 lembaga gitu, termasuk KWI juga sebenarnya Mas Pipit. KWI untuk pelatihan-pelatihan, misalnya di tengah situasi COVID seperti ini kan kita juga misalnya bikin pelatihan, bikin empon-empon lah, bikin pelatihan apa yang sifatnya memang untuk penguatan ekonomi di masyarakat begitu. Daya tahan masyarakat ya, bikin jamu, bikin itu kan macam-macam kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya
kita bisa kolaborasikan Mas Pipit, apalagi Ma'arif Institute atau teman-teman Muhammadiyah gitu ya, yang memang cukup punya concern di isu sosial dan juga jangkauannya juga luas Indonesia gitu. Mungkin jangan-jangan jaringan saya sama jaringan kantor kami cuma ada 2 kan Mas Pipit gitu. Kantor Mas Pipit ada di banyak kantor. Muhammadiyah ada di seluruh wilayah. Jadi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi begitu ya dengan semua jaringan-jaringan keagamaan di Indonesia, itu akan sangat bagus. Terakhir kemarin sih bikin MOU juga dengan LBHNU gitu Mas Pipit. Jadi kita minta teman-teman LBHNU kalau ada persoalan gitu ya terkait soal apa yang terjadi kasus-kasus hukum di masyarakat, bisa langsung berkoordinasi dengan kami. Teman-teman gitu. Mas Ali, ada satu kata kunci menarik, kolaborasi. Betul. Nah, kita pikirkan apa yang bisa kita dukung terhadap lembaga ini. Nanti di akhir kita ada semacam informasi kalau mau mendukung pengaduan kemana-mana bisa menghubungi LPSK secara resmi. Mas Ali, selain kolaborasi, tadi saya ada catat satu hal menarik lainnya. 2 tahun terakhir ini kita kan dilanda COVID begitu. Nah, anehnya data yang saya baca justru pengaduan atau pelaporan yang tertinggi ke LPSK itu dari pertama lembaga ini berdiri 13 tahun yang lalu begitu tadi Mas Ali sebut, justru di masa COVID yang paling tinggi. Betul. Itu bagi saya kok apa ya? Aneh ya? Aneh gitu. Orang COVID tapi pengaduannya makin tinggi. Saya tidak tahu faktornya kenapa ya. Ya, kalau saya sih membacanya 2 hal. Pertama soal bahwa situasi COVID ini juga berkorelasi dengan kejahatan yang juga nggak surut juga gitu. Kalau COVID banyak kejahatan tidak surut teman-teman. Betul. Jadi tindak pidananya terus berlangsung, malah beberapa hal yang kita temui gitu, misalnya untuk kekerasan seksual kan justru malah tinggi di masa COVID. Di masa COVID gitu. Tinggi sekali betul. Yang pertama, yang kedua juga pengaduan kalau di kami itu kan nggak bisa lewat daring juga Mas Pipit. Bisa lewat daring aplikasi, lewat WA juga langsung dibales begitu-begitu ya. Jadi teknologi informasi juga membantu sebenarnya untuk bisa mengatasi jarak dan macam-macam, sehingga laporan itu lewat media sosial gitu ya, lewat aplikasi dan macam-macam cukup tinggi sebenarnya untuk tahun ini gitu. Jadi di tengah mereka teman-teman ini menghadapi masalah, cukup lewat handphonenya gitu bisa mengadu juga, terus kemudian nanti direspon oleh LPSK. Sudah ada LPSK di Play Store atau sudah ada di Play Store. Ada. Teman-teman bisa cari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Play Store. Betul. Gila, luar biasa ini. Mas Ali, terakhir, closing statement saya kira ini yang paling penting nih. Untuk perbincangan kita kali ini. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya Mas Pipit. Saya merasa terhormat bisa hadir di sini, bisa menjelaskan kerja lembaga kami, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, yang menurut saya ini penting diketahui masyarakat. Dan alhamdulillah Mas Pipit di programnya ini bisa mengundang lembaga kami, dan saya yang diminta untuk mewakili begitu. Pinginnya banyak persoalan di tengah situasi pandemi COVID ini, dan kita bisa bersinergi untuk saling membantu mengatasi persoalannya sebenarnya gitu. Jadi ada persoalan-persoalan yang sering mengemukakan, ada persoalan dari kekerasan perempuan makin tinggi, terorisme intoleransi juga makin tinggi gitu Mas Pipit. Terus kemudian apalagi perdagangan orang terjadi di mana-mana gitu ya. Korban anak masa lalu kan. Betul, anak juga korban sering sekarang korban anak makin tinggi kan jumlahnya, kekerasan untuk anak gitu ya. Kekerasan juga masih sering terjadi di mana-mana. Terakhir kekerasan di mana? Wadas gitu betul, ya. Betul. Jadi Jawa Tengah itu. Ya, banyak persoalan yang di tengah COVID ini juga malah justru naik eskalasinya. Jadi sudah saatnya juga kita bisa saling membantu gitu ya, untuk bisa mengatasi masalah, entah itu melaporkan ke LPSK kah, atau ikut terlibat membantu mengatasi masalahnya kah, atau apapun lah bisa dilakukan. Terakhir hari ini lagi ketemu dengan Wadas sebenarnya, lagi bikin acara, karena sebelumnya udah setelah peristiwa itu mereka melaporkan juga ke LPSK ya? Terus kemudian sekarang lagi mau diadvokasi untuk persoalannya itu. Gitu. Jadi gila ini. Rekan-rekan, mari saling bisa berkontribusi gitu ya, untuk bisa terlibat mengatasi masalah yang sekarang terjadi di Indonesia. Dan jangan lupa nomor teleponnya di bawah. Kalau
ingin mengadu ke LPSK permohonan pelindungan, macam-macam jenis pelindungannya nanti bisa dibaca, tapi kami siap untuk bisa membantu terlibat mengatasi perlindungan saksi dan korban. Luar biasa, terima kasih Mas Ali. Saya kira obrolannya, teman-teman sekali lagi kalau ingin mengontak LPSK, nomornya ada di bawah ini ya. Bisa ikuti akun Twitter atau akses langsung ke web LPSK seperti yang tadi Mas Ali sampaikan begitu. Terakhir sekali dari saya, jangan lupa like dan subscribe akun channel Ma'arif Institute biar teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan notifikasi dan informasi perbincangan-perbincangan kita selanjutnya. Segitu dari saya dan Mas Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.